Oke, kembali lagi saya jelaskan tentang besaran yang berlaku pada gerak melingkar. Nah, pada gerak melingkar tadi ada istilah periode dan frekuensi. Nah, periode tadi adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Nah, kalau frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam setiap detik. Nah, tadi contohnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang tadi tentang kelajuan linear. Kelajuan linear itu seperti kalau di GLB itu kecepatan, ya. Kalau di GLB tadi kan kecepatan hubungannya jarak bagi waktu. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Di sini di gerak melingkar itu kecepatan atau kelajuan linear itu boleh hubungannya 2pi r dibagi tt. Ini adalah periode, ya, periode. Tadi caranya seperti yang di awal saya jelaskan. Nah, 2πr ini itu adalah apa? 2πr ini adalah keliling lingkaran, ya, karena kan lintasannya berlingkaran, maka 2πr ini adalah keliling lingkaran. Jadi sama dengan jarak juga, cuma lintasannya melingkar. Tuh. Oke. Nah, lalu pada gerak melingkar itu selain ada kelajuan linear, dia juga ada kelajuan muter, ada istilahnya kelajuan muter, disebut kecepatan sudut. Nah, disebut kecepatan sudut. Kenapa? Karena kecepatannya berubah setiap detik, berubah sudutnya, ya. Nah, maka di sini dilambangkan W disebut omega dalam satuan radian per second. Nah, di sini persamaannya 2pi per t, ya, 2pi per t. Nah, 2pi itu berarti satu putaran dibagi periode. Nah, ada juga yang menuliskan persamaannya 2pi kali frekuensi, karena periode itu sama dengan seper f atau seper frekuensi. Nah, seperti ini, ya. Jadi kecepatan sudut itu kecepatan muternya, karena sudutnya berubah. Itu. Lalu hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, dihubungkan dengan persamaan ini. Kecepatan linear itu sama dengan jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Nah, ini nanti akan dipakai pada hubungan roda-roda. Pada hubungan roda-roda akan pakai hubungan ini. Hubungan kecepatan linear sama dengan jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Ya. Saya ulang, kecepatan linear itu kecepatan pada posisi lurus, tegak lurus dari pusat lingkaran. Kalau kecepatan anguler atau kecepatan sudut itu kecepatan muter, ya, kecepatan muter. Oke, kita lihat di sini ada konversi sudut. Satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Kalau dalam derajat berarti 360 derajat. Berarti di sini kalau dalam derajat pi itu nilainya 180. Berarti ini setengah putaran berarti pi radian atau 180 derajat. Kalau sepertiga putaran berarti tinggal ya ini 2pi dikali sepertiga putaran. Nah, berarti 2/3 pi atau kalau dalam derajat 120 derajat. Kalau seperempat putaran berarti setengah pi radian. Ini dimulai dari mana setengah? Jadi seperempat dikali 2pi, hasilnya setengah pi radian atau 90 derajat. Begitu juga untuk yang 160 putaran, itu sama dengan sepertiga pi radian atau 60 derajat. Ini juga caranya tadi sama, 1/6 dikali 2pi, ya, hasilnya ini. 1/8 putaran itu sama dengan 1/4 pi radian atau 45 derajat. Nah, di sini saya berikan contoh. Sebuah roda melakukan 120 putaran selama 1 menit, berarti berapa detik? 60 detik.
Berapa frekuensi dan periode roda tersebut? Nah, tadi frekuensi tadi diperoleh dari hubungan banyak putaran dalam setiap detik. Putaran dibagi waktu. Jumlah putarannya 120, waktunya 60 detik. Berarti 120 bagi 60. Berarti hasilnya 2 Hz. Nah, kalau periodenya gimana? Nah, periode itu tadi hubungannya adalah waktu dibagi jumlah putaran. Berarti ini 60 detik dibagi 120 putaran, berarti setengah second. Nah, ini contoh penerapan dari persamaan besaran yang berlaku pada gerak melingkar. Oke. Kemudian yang soal berikutnya, sebuah roda jari-jarinya 10 cm melakukan 60 putaran selama 1 menit. Berapa kecepatan sudut dan kecepatan linearnya? Berarti jari-jarinya 10 cm. Kalau jadikan meter berarti 0,1. Jumlah putarannya 60, waktunya 1 menit, berarti 60 detik. Ditanyakan kecepatan sudut. Di sini kecepatan sudut bisa menggunakan hubungan ini. Omega sama dengan 2pi bagi periode atau 2pi kali frekuensi. Pilih salah satu aja. Nah, misalnya kita mau pakai periode, berarti kita cari periode dulu. Caranya tadi, di sini kan 60 putaran. Terus ini 1 menit, berarti 60 bagi 60, berarti 1 detik. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. Sama dengan 2pi bagi 1 detik. Berarti hasilnya 2pi radian. Nah, 2pi radian. Radian per apa? Radian per second. Nah, radian per second. Karena apa? Ini dibagi waktu. Oke, itu contoh penerapan dari persamaan dari gerak melingkar. Jadi antara gerak lurus dan gerak melingkar itu sebenarnya hampir sama, cuma lintasannya yang berbeda. Oke, baik. Itu nanti kita akan masuk tentang hubungan roda-roda dari penerapan dari gerak melingkar ini yang banyak diterapkan pada sistem di mesin. Seperti tadi contohnya pada sistem conveyor belt itu ada hubungan roda-rodanya. Terus pada sistem mesin gerinda, press, bahkan sampai tadi 3D printer itu juga menggunakan aplikasi dari gerak melingkar. Jadi pelajaran tentang materi gerak lurus dan gerak melingkar ini tidak istilahnya tidak abstrak, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke.